Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Gue Mayer. Dan gue Eto. Bertemu lagi kita di podcast Bakwan episode kedua. Nah, Tok, episode kedua podcast kita ini kita pengen bahas apa sih, Tok, sebenarnya? Jadi Mei, sebelum ini, tanggal 14 Maret, sekolah kita mengadakan Dehonian Day. Makanya pada kesempatan kali ini, kita akan mengulik seputar Dehonian Day dan nilai-nilai Lokoresa. Nah, karena kita pengen ngebahas tentang Dihonian sama nilai-nilai Lokoresa, kita ngundang kepala sekolah nih, Tok. Jadi guest star kita, yaitu Bu Valentina Yati. Halo, Bu. Halo, selamat sore, Bu Yati. Halo, selamat sore, Mayer Eto. Apa kabar? Sehat, Baik, Bu. Bu. Sehat kalian? Sehat. Ibu juga sehat kan, Bu? Oke, iya dong, bahagia selalu dong. Yang jelas satu kata, rindu kalian, ya Waduh, kan? iya. Kita Betul juga sekali, Bu. pernah ini ke Antonius bareng-bareng. Jarang ketemu ibu. Ibu juga sibuk kan. Pas saya ke Antonius saya nggak ketemu ibu. Oh, nanti suatu saat pasti ketemu. Nah, iya. Oke, langsung masuk, langsung bilang sudah janjian. Masuk ke ruangan ibu deh. Biasanya begitu di Satpam, udah janjian gitu, udah kita kontak, masuk saja. Nah, Ibu tunggu ya. iya. Doain aja deh, Bu. Kita bakal kan. Siap, Bu. Siap, Bu. Semoga nih cepat-cepat ketemu ini lah. dong. Cepat-cepat lah. Nah, kan ini Bu, kita ngundang ibu tuh karena kita pengen ngebahas tentang ini Bu, tentang Dehonian sama Lokoresa gitu Bu. Nah, dari Vetro yang mau kita ini sih sebenarnya kayak pengen cari informasi lah dari ibu gitu. Mungkin banyak siswa Antonius yang belum tahu apa itu Dehonian, apa itu Lokoresa, mungkin yang baru dari sekolah baru gitu kan. Mungkin dia masih belum paham. Nah, ini karena Iya, betul. kita bantulah cari informasi supaya mereka jelas apa gitu. Nah, coba Vetro. Ini, Bu, pertanyaan yang paling umum ditanyakan kan tentang Dehonian itu, apa arti penting Lokoresa, Bu? Oh, arti Lokoresa ya. Iya, Bu. Lokoresa itu sebenarnya dari 4 kata yang diperpendek lo, ko, re, dan sa. Lo-nya love, ko-nya compassion, re-nya readiness, sa-nya sacrifice. Nah, 4 nilai ini, 4 kata ini adalah nilai-nilai keutamaan Pater Leodehon. Siapa Pater Leodehon? Pater Leodehon itu adalah pendirinya para imam SCY. Maka ibu, kamu, kita semua disebut Dehonians, artinya orang-orang pengikut Pater Dehon. Nanti kita bikin jaket yang kita tulisi Dehonians gitu ya, Eto, Bayek, setuju kan? Siap, Iya Bu. dong. Siap, Bu. Antonius. Begitu? Bisa lah. Nanti tinggal diatur. Oke. Coba Petro ada lagi mau ditanya nih. Terus saya mau juga mau tanya Bu. Sebenarnya kan saya tuh lihat kan di lambang Antonius itu ada kayak tulisan Ecevenio Bu. Nah, itu Ecevenio itu sebenarnya ada kayak hubungan gitu nggak sih Bu sama tentang Lokoresa atau Leodehon gitu Bu? Apa itu Ecevenio di lambang Antonius? Oke. Iya, tepat sekali. Di istilahnya bed itu ya ada Ecevenio. Ecevenio itu artinya aku datang untuk melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Itu actionnya, itu actionnya Ecevenio. Tetapi kemudian Lokoresa itu spiritnya, bintang hidupnya. Nah itu sehingga kemudian kalau kita menghidupi, itu menghidupi nilai-nilai Lokoresa. Nah ketika kita beraction, kita kemudian bakti masyarakat, kemudian kita menyumbang, kemudian kita no bullying, itu actionnya, maka itulah Ecevenio. Dan Ecevenio ini ketika Pater Leodehon melakukan sesuatu, beliau mengatakan, Ecevenio, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu ya Allah. Ketika melakukan itu spirit di hatinya, itu menggunakan 4 istilah, love, compassion, readiness, sacrifice. Kira-kira begitu. Sehingga dua-duanya sama pentingnya, sama indahnya, sama kita hidupi. Begitu, kan? Iya, betul. Berarti sekolah kita benar-benar didasari dengan nilai-nilai yang sangat amat bagus ya Bu? Dari iya dong. Ecevenio Makanya bisa.
Makanya ketika Ibu dengar Maya dan Eto begini, inilah anak-anak Pater Leo Dehon yang berkarakter. Pater Leo Dehon itu sangat visioner. Dia tujuan hidupnya jelas banget dan mencapainya sangat konkret seperti kalian. Ibu melihat ini aku sapa dulu ya tim Bakwan ya di belakang mu pasti ada yang lain juga. Halo sobat Masih Bu. Bakwan. Banyak Bu. Iya banyak banget Ibu tahu itu dan kalian tuh memiliki passion dan visioner banget karena kenapa? Memiliki sesuatu lalu kemudian kalian sudah menemukan jalannya, kamu temukan inilah nilai-nilai yang Pater Dehon miliki. Nah dan sekarang kalian wujudkan inilah ya Ibu katakan tim Bakwan ini bagi Ibu Dehonian banget. Nah gitu loh. Oke. Iya betul. Jadi buat yang dengar tuh sebenarnya Pater Leo Dehon tuh sasarannya kita pengen kita jadi berkarakter gitu, punya visioner yang tadi seperti Ibu Yati bilang kan Bu. Betul sekali. Beliau sangat visioner, sangat yang Ibu akan katakan begini. Pater Leo Dehon itu adalah seorang guru. Seorang guru sekaligus seorang murid. Kenapa Ibu katakan seorang guru? Memang beliau mendirikan sekolah yang namanya Kolose Yohanes. Itu memang ada sekolah yang memang beliau dirikan dan kemudian murid-muridnya itu sangat berkarakter banget, visioner banget. Maka tadi kalau Ibu katakan Eto, Maya dan tim yang di belakangmu itu murid-murid Pater Leo Dehon yang berkarakter banget. Nah, itu visioner sekali para murid. Kenapa Ibu katakan visioner? Para murid ini kalau mau ujian, mereka berziarahnya itu kemana? Ke kampungnya Pater Leo Dehon. Mereka long march, begitu sampai di kampungnya Pater Leo Dehon, kan Pater Leo Dehon di Perancis begitu ya. Lalu mereka berdoa, memohon nilainya bagus, mereka berpuasa, lalu mereka tercapai nilainya bagus. Setelah tercapai nilainya bagus, mereka berpidato, saling berpidato. Nah ini anak-anak berkarakter, anak-anak Dehonian begitu loh itu, Mayat. Iya, paham. Jadi ya gitulah sesuai semoga kita warga Antonius pokoknya Dehonian. Iya dong, kalian banget pokoknya anaknya Pater Dehon. Itu. Yes. Petro juga. Oh, Petro juga. Tetapi Ibu mengingat ini podcastmu yang kemarin episode 1. Cila. Iya ya, halo Cila, Ibu sapa kamu. Cila itu visioner banget ketika Ibu lihat dia katakan begini. Kelebihannya PJJ, dia mengatakan aku ini bisa menggali ilmuku sejauh mungkin tanpa terbatas oleh waktu, tanpa terbatas oleh device yang kemudian disita. Ibu agak tertawa, tetapi Cila itu Dehonian banget karena Pater Dehon orangnya visioner dan memang sangat mati-matian mencapai apa yang dia inginkan begitu dengan cara yang kudus tentunya. Begitu. Betul. Jadi itu vision kita kepengen jadi visioner tidak harus cuma dari pendidik maksudnya bukan dari pendidikan, bisa dari ekskul yang kita sukain, kita bikin program gitu. Jadi nggak cuma kayak kan kalau Kak Cila kemarin dia kan fokusnya lebih ke pelajaran ya toh. Betul, passionnya dia belajar. Iya, passionnya dia belajar karena dia keinginan dia tuh masuk banget, pengen masuk universitas negeri kan. Jadi universitas yang negeri yang bagus-bagus deh, yang kayak UGM, UI atau enggak apa namanya Mi? Ya itulah. Ya gitu-gitulah banyak. Nah kalau misalnya dari ekskul kayak misal ada yang bisa nyanyi, ya cobalah ikut lomba nyanyi bawa nama Antonius. Gitu bisa kan Bu? Kalau kayak gitu boleh kan Bu? Boleh banget lah. Itu ada Kak Trulis, kala itu kan pernah kan udah masuk Indonesian Idol. Ibu juga ikut hadir, kemudian Ibu juga like, subscribe kan begitu kan, biar dia ini. Tetapi memang saingan terlalu ketat lah. Tetapi itu sudah sesuatu banget lah untuk Truli kakak kita itu. Bisa jadi batu loncatan lah. Iya. Terus ya pokoknya kalau misalnya buat yang pada pendengar ini, kalau misalnya ada keinginan, kalau misalnya ada lomba-lomba yang pengen diikutin gitu, ngomong aja lah gitu ke wali kelas atau apa gitu. Yes. Betul. Pasti bakal didukung banget kan Tok? Begini Eto, Mayer.
Bu Yati Ya, itu Bu. sangat sayang kalian. Apa sih kalian yang minta Bu Yati nggak kasih? Gitu loh. Yang penting kalian berprestasi gitu loh. Karena Betul, ibu betul. itu, ibu juga dehonian banget. Karena kenapa? Ibu hanya pengen jadi guru loh. Dan sekarang ketika visi ini tercapai, maka ibu itu sangat bahagia jadi guru. Ketemu kalian bahagia. Marahnya pun marahnya seorang yang bahagia. Sehingga ya happy. Nah, gitu loh. Seperti kalian ini di bakwan juga kalian happy, enjoy. Nah inilah hidup itu begini gitu. Iya, saya juga saya sama Eto pertama kali buat ini kayak pengen membawa hal baru lah Bu ke Antonius gitu. Kan ini Iya, hal yang sesuatu yang baru gitu. karena Antonius selama dekade ini kan belum pernah bikin podcast ya. Jadi gara-gara juga banyak karena terjadi COVID juga, jadi kegiatan podcast ini sangat didukung gitu. Jadi banyak waktu longgar kan yang nggak bisa dilaksanakan kegiatan-kegiatan offline, event-event offline. Jadi kita ngadain podcast ini. Ya bisa dibilang ini pengganti event-event yang tertunda lah. Betul. Tuh, jadi saya gitu deh setuju. Nah, udah kan gitu tadi Bu Yati udah jelasin apa tentang Lokoresa, terus sama tentang Dehonian, Paterlehodehon. Gitu. Sama ECV Neo. Sama ECV Neo. Nah, terus kita sekarang ada nih Bu, Q&A gitu Bu dari siswa-siswa Antonius Bu. Yuk. Pada mau nanya-nanya gitu tentang Boleh. apa nanya-nanya nih. Saya Tentang bacanya Bu. Dehonian. Nih saya bacanya pertama. Kenapa SMA Santo Antonius menjadikan Lokoresa sebagai pedoman sekolah, Bu? Lokoresa itu bagi para pastor pengikutnya Pater Dehon itu love, compassion, readiness, sacrifice itu sebuah bintang hidup. Bintang itu di atas. Kemudian kita harus melihat ke atas, dan ketika kita melihat ke atas, kita tidak akan tersesat jalan kita. Kita tidak akan tengok-tengok hal-hal yang berdosa. Kita nggak tengok-tengokkan hal yang kemudian menjadikan sesuatu tidak tercapai. Tetapi kita melihat bintang itu. Nah, bintang itu apa? Bintang itu Lokoresa itu. Nah, itu. Itulah kenapa Lokoresa itu menjadi spirit yang sangat penting bagi ibu, bagi kamu, bagi pastor juga, bagi para guru yang lain. Jadi teman-teman bakwan dan juga aku sapa teman-teman SMA Santo Antonius yang sangat ibu sayang ya, bahwa Lokoresa itu sungguh merupakan bintang hidup bagi kita semua, merupakan spirit, dan kemudian kalau action kita akan berkata ECV Neo. Betul. Jadi diharapkan para siswa Antonius memiliki nilai Lokoresa dalam dirinya gitu kan Bu. Yes. Nah, yang kedua bacain. Oke, yang kedua itu menurut pandangan kalian seberapa pengaruh sih nilai Lokoresa dalam siswa Antonius? Nah, coba kalau dari Bu Yati dulu deh. Seberapa jauh nilai Lokoresa ya? Seberapa pengaruh? Iya, pengaruh. Pengaruh Lokoresa dalam kehidupan ya, pengaruh Lokoresa. Kalau ibu bicara pengaruh, ibu akan pertama sekali bicara kasih, bicara cinta, bicara love. Ibu akan teringat, ibu juga sekaligus akan menyapa para alumni ya. Ibu mungkin juga kakak ketika kamu SMP ya, ibu itu kenal Einstein, ibu itu kenal Rafael, ibu juga ada Kak Dito sekarang ada di Kementerian SDM, dan juga ada Kak Tiwasi yang ibu sapa para alumni ini. Mereka itu kalau ibu lihat ini mereka merasakan kasih itu, mereka merasakan kasih dari guru, mereka sangat enjoy, mereka ada sesuatu yang sampai saat ini lekat sehingga kami tetap komunikasi. Nah, itu pengaruh love tadi itu yang sangat ibu rasakan. Terus kemudian kalau readiness itu kesiapsediaan ya, bahwa ketika kemudian Pater Dehon itu menyediakan diri untuk para muridnya, kemudian memberi motivasi, itu kesiapsediaan untuk yang dididik dengan tulus, dengan cinta.
Nah, itulah pengaruh Lokoresa dalam kehidupan baik Bapak Ibu guru, dan tentunya pastinya akan mengalir di darah kalian juga sebagai dihunian, kan begitu ya. Nah, kalau dari Eto gimana toh? Apa toh pengaruh Lokoresa dalam hidup? Kalau dari saya, pengaruh buat siapa nih, Mei? Buat keseluruhan atau buat gua? Dari diri sendiri Eto aja deh coba. Kalau buat dari gua, itu sih readiness, kesiapan kita buat, kan kini kan SMA ya sekarang. Udah nggak kehitung lagi, udah masukin dunia kuliah, terus masukin dunia pekerjaan. Jadi kita benar-benar butuh banget ke readiness itu kan, kesiapsediaan. Jadi di dunia kuliah itu penting banget kesiapsediaan. Betul. Dari banyak banget masalah kan. Kalau di kuliah kan banyak banget rintangan, apalagi dunia pekerjaan. Jadi kita harus siap sedia menangani semua masalah itu, Mi. Iya betul. Kalau dari itu juga sama sih. Yang paling berasa banget tuh kesiapsediaan yang paling berasa banget sekarang. Itu sih, kita harus siap dalam tantangan apapun. Hidup pasti selalu ada tantangan, jadi kita harus siap melewati tantangannya gitu. Betul. Untuk podcaster, apa pengalaman yang pernah kalian alamin bersangkutan dengan Lokoresa ini? Terus hal apa yang kalian terapkan dari nilai Lokoresa? Kalau dari Bu Yati apa, Bu? Pengalaman yang pernah Ibu alamin yang bersangkutan dengan Lokoresa, Bu? Pengalaman Ibu ya. Aduh, pengalaman Ibu itu banyak sekali. Ibu akan ambil salah satu ya. Suatu saat Ibu itu meminta sekalian berdua-dua pergi ke kedutaan besar. Dan mereka itu amazing banget ketika mereka ternyata dengan rintangan yang sekian. Ini Ibu sedang bicara kesiapsediaan seperti itu, Mayor, yang ini ya kan memang saat ini bahwa kesiapsediaan berjuang itu sungguh sangat terasa banget karena berjuang untuk sehat, berjuang untuk bahagia. Nah, itu memang perjuangan. Hidup ini adalah perjuangan. Nah, ketika itu kakakmu itu ke kedutaan besar, terus kemudian baru yang ketiga duta besarnya ACC untuk masuk, sampai di sana mereka ketinggalan kartu pelajarnya, balik lagi dari ambasador balik ke Bekasi hanya untuk mengambil kartu pelajar. Kemudian akhirnya mereka berhasil masuk dan mereka sungguh disuguhi sesuatu yang memang stylish banget para duta besar itu, lalu datang ke sekolah bercerita dengan ambisinya, dengan bahagianya, bahkan sampai menangis karena mengingat rintangan yang sekian panjang dan akhirnya bisa mempresentasikan, memajang foto dengan bule itu Ibu sampai sekarang tidak akan pernah lupa kakak-kakakmu itu satu persatu. Mereka ini di kedutaan Brasil, ada yang di Amerika, ada yang di Belanda, ada yang di Perancis. Nah, itu yang sungguh sampai sekarang itu tidak akan pernah lupa kesan itu untuk bagaimana mereka menerapkan readiness dalam kehidupan sebagai murid Ibu ketika itu. Betul. Jadi intinya kita harus lewati tantangannya lah, bawa enjoy aja. Dengan dinikmati, betul sekali itu, Mayor. Sesuatu yang sifatnya berjuang itu jangan dibikin sedih, jangan dibikin stres. Karena kenapa? Perjuangan itu hanya akan mendewasakan, bukan akan menyakitkan, tapi mendewasakan bahwa kita lulus step yang di bawah dan kita nanti akan lulus step yang di atasnya. Nah, itulah yang namanya menikmati rintangan. Bukan anak Ibu, bukan dihunian banget kalau ada rintangan lalu stres, gitu bukan? Betul. Iya, betul. Harus ada. Kalau gue pengalaman gue, waduh, pengalaman gue apa ya? Love tuh. Kalau love, kasih sayang sama teman sih, gue merasakan banyaknya kasih sayang teman tuh pas SMP. Jadi teman kelas kita kan, Mi, itu benar-benar suportif banget, jarang ada bullying. Kalau ada bullying pun itu kesannya bercanda banget. Jadi bullying itu nggak terlalu, jadi kesannya bercanda deh, nggak ada yang baperan di kelas kita. Itu benar-benar gue merasakan love di angkatan kita itu.
Jadi banyak teman yang pasti nggak ada yang terlupakan ya teman-teman masa-masa SMP karena ada kedekatan antara sesama teman. Betul. Iya sih kalau gue gitu juga sama itu compassion kayak kasih saya gitu walaupun kadang-kadang suka ada yang sendiri gitu atau gimana ya tetap aja kita anggap dia teman Solid. gitu. Tetap solid gitu. Nah terus dia nanya lagi nih Bu, hal apa yang kalian terapkan dari nilai Lokoresa Bu? Apa yang Ibu terapkan dari nilai Lokoresa kehidupan Ibu? Kehidupan Lokoresa ya. Yang jelas memang Ibu selalu akan menjadi yang pertama itu love. Bahwa tadi ketika itu Mayer mengatakan bullying, itu di SMA pun rasanya no way. Karena kenapa? Guru ketemu kalian itu kemudian say hello sayang, terus kemudian kalian sama guru-guru itu sangat seperti teman, terus kemudian fun dan kebetulan guru-guru SMA ini muda-muda sehingga sungguh sama kalian friendly banget, no bullying, dan ini mengalir ke kakak ke adik. Kemudian ketika kita awal tahun misalnya kita makan bersama, terus kemudian game itu bukan antar kelas tetapi satu tim itu kelas 10, 11, 12. Nah, itulah makna Lokoresa yang kecil-kecil tetapi kemudian hati kita semakin hari sayang, bahwa sayang itu diperlukan setiap pribadi, aku dan kamu dan mereka. Nah, itu sehingga kita itu akan apa ya? Bagaimana sih? Pasti itu Mayer kalau disayang seneng dong. Enak. Nah, Seneng gitu. iya. Apalagi disayangnya sama yang orang kita Waduh. sayang. Itu visioner dulu kah itu? Tercapai dulu ya. Oke nih ke pertanyaan selanjutnya toh. Oke, pertanyaan keempat itu kegiatan apa yang biasa kalian lakukan pada The Reunions Day? Nah, ini saya jawab atau Ibu aja jawab? Lu lah. Boleh, ya. Siapa saya saja. Sebenarnya kalau kita dulu katanya sebelum COVID ini ada misa gitu katanya. Misa di Honian gitu. Terus karena kemarin nggak jadi misa, kita ganti sama lomba. Gitu. Terus lombanya itu ini kayak membuat cerita gitu, Bu. Ibu tahu kan membuat cerita? Iya, Ibu juga posting juga itu. Iya dong. Kan membuat cerita tema semangat Lokoresa di tengah pandemi. Itu sih yang lomba kemarin. Terus juga ngepost tentang siapa itu Frater Leo Deohon gitu-gitu. Itu iya, sih. Ibu juga nge-like punya kalian yang posting Ibu like. Kalian keren banget loh, keren banget postingan kreatif. Ya inilah anak-anak muda yang Ibu katakan visioner, dehonian banget. Karena apa? Ada sesuatu yang ingin dicapai positif dan kalian merealisasikan. Kalau Ibu boleh nyuplik Nadiem ya, Menteri Pendidikan Kebudayaan kita itu, dia mengatakan bahwa ide itu banyak, tetapi eksekusi hanya ada pada Anda. Nah, ketika Anda eksekusi, itulah sukses. Karena kata Nadiem, sukses itu adalah eksekusi. Sukses bukan sebuah imajin, bukan sebuah hayalan, tetapi eksekusi. Ini Eto Mayer, ini sangat-sangat eksekutor banget itu. Ya, makasih ya Bu. Tadi Ibu ini muji-muji banget, saya jadi malu. Betul. Kita kan saya sama Meyer benar-benar kalau nulis program itu sebisa mungkin harus dieksekusi. Jadi kita pun nulis programnya yang benar-benar di kemampuan kita sendiri, nggak melebihi, maksudnya gimana ya? Pokoknya yang sesuai ngebatas kemampuan kita. Sesuai dengan kapasitas kemampuan kita sendiri. Ya, saya juga pertama kali bikin program ini, saya lihat nih podcast kayaknya bisa dilakuin sama kita berdua, terus
juga kan nanti bantu-bantu sama OSIS gitu dan Sama lain-lain. anak humas. Jadi ya sudah berjalan deh. Udah 2 episode. Doain aja bulan depan jalan kerja. Amin. Amin. Iya dong. Pasti. Nah, terus ini ada lagi Bu pertanyaan nih. Kelima. Diohnians Day pastinya berkaitan dengan nilai Lokoresa. Gue mau nanya, menurut kalian nilai yang ada di dalam diri lu sesuai nilai Lokoresa itu apa? Mungkin bisa sharing kali ya. Nah, ini sama nih kayak pertanyaan di atas. Yang menurut Ibu yang ada banget gitu dalam diri Ibu nilai Lokoresa itu apa? Yang paling menonjol. Yang Ibu banget gitu. Yang Ibu banget gitu. Yang Ibu banget adalah cinta. Karena kenapa? Ibu itu sama kalian adanya kangen dan kalau kalian datang ke ruang ibu itu pasti ibu sangat aduh sesuatu amazing banget ketemu kalian dan apa ya ibu itu setiap hari bangun jam 4 kurang 10 pagi 4 ke 10 masak tengtong lalu rasanya itu semangat banget ke sekolah dan rasanya kalian tidak ada celah sedikit pun untuk ibu marahin. Kalau kalian tidak bisa, pasti ibu tertawa. Karena kenapa? Rasanya hanya sesuatu yang lucu gitu loh. Oh nggak bisa ya begini ya, lucu juga. Nah gitu. Karena kenapa? Ibu udah katakan bahwa visi ibu itu guru. Dan ketika ibu menyelami Pater Dehon, beliau seorang guru yang sangat visioner dan sangat mencintai muridnya. Ibu sendiri dengan begini, oh ini level Dehonian seperti ini. Hal-hal yang kecil tetapi berdampak bahwa kalian disayang, kalian at home dengan sekolah Antonius. Nah itu, ini ibu banget. Berarti Ibu sosoknya penyayang murid. Kalian yang bicara bukan nanti ketemu kita ya. Semoga. Iya. Bu Yati walaupun kepala sekolah, walaupun banyak rapat sama yayasan, ini masih bisa sempetin ini, berarti itulah satu contoh kalau ibu sayang banget sama kita betul, gitu. Ibu mendukung banget gitu. Bisa luangin waktu buat ikut podcast ini. Padahal podcastnya lumayan ini ya, lumayan ribet. Iya, kita nggak ribet-ribet iya, sih. Tapi ibu udah baik banget buat luangin waktu. Kan biasanya jam-jam segini tuh jam-jam istirahat ya, jam-jam rehat. Apalagi, oh ya, Kamis ya. Iya. Nah, terus ke pertanyaan selanjutnya toh. Oke, ke pertanyaan ke-6. Dari Botak, bagaimana caranya agar hidup kita bisa sangat amat bermakna dan tindakan konkret apa yang paling ampuh untuk dilakukan agar hidup kita juga bermakna bagi orang lain? Nah, coba Ibu kan mungkin udah banyak pengalamannya nih, Bu. Ibu kan sudah lebih tua lah bisa dibilangnya gitu dari kita. Iya, Bu. Nah, Ibu apa, Bu? Agar bermakna ya. Iya, aduh, bagi orang lain juga. Yang gitu. Paling ampuh. Sedikit agak privasi sebagai kepala sekolah nggak apa-apa lah. Boleh. Kalian tak kasih bocoran. Boleh, silakan. Jadi begini, Ibu ketika membantu membantu konteksnya begini, misalnya mencari perguruan tinggi swasta, Ibu katakan, Ibu kan someone lah. Ibu mumpung Ibu tanda tangan Ibu laku, mau nggak ini ada beasiswa 100%. Nah, kalau anak ini mau, langsung Ibu konekan ke perguruan tinggi bahwa ini anak kriterianya sangat memenuhi bahwa perguruan tinggi Anda, silahkan ambil, tetapi syaratnya bahwa anak ini tolong diberi beasiswa. Nah itu Ibu selama ini Ibu lakukan dan Ibu lakukan terus. Memberikan solusi bagi anak-anak karena kenapa? Ibu sangat menyayangi mereka. Ibu tidak pernah melihat behind story yang kemudian membuat Ibu mundur untuk tidak mencintai dan memberi solusi bagi mereka. Nah, Ibu akan lakukan terus itu dan pokoknya selagi Ibu bisa dan berguna bagi mereka, berguna bagi keluarga, itu pastilah akan Ibu lakukan. Sampai sekarang pun masih Ibu lakukan untuk celah-celah seperti itu. Dan Eto sama Meyer kalau sekali waktu ke perguruan tinggi yang memang channelmu ke sana, why not gitu. Berarti Ibu emang bisa bilangnya penyayang banget lah. Iya.
benar. Sampai membantu siswa-siswa untuk mempermudah jalur masukin perguruan tinggi. Iya itu juga paling siswa juga bermakna banget sih. Juga sayang banget sama ibu lah kalau Betul, kayak itu gitu. bermakna banget bagi Kalau siswa. kalau Veto gimana tuh? Kalau- Cara agar hidup kita sangat amat bermakna dan tindakan konkret apa? Kalau membuat hidup kita bermakna pasti melakukan banyak hal kebaikan ke orang-orang ya. Pasti semakin banyak teman kita, terus kita dikenal sebagai orang yang baik, itu pasti bermakna banget di hidup kita. Jadi kalau kita butuh bantuan atau butuh 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 jaringan sosial, kok teman-teman kita pasti selalu ditolong kalau kita dikenal sebagai pribadi yang baik. Jadi kita harus melakukan hal baik ke semua orang gitu, Mei. Gitu betul. Nih, kalau kayak gitu, saya pengen sharing sih Bu. Jadi ada kayak 3 general hidup gitu, kayak ada 3 pedoman hidup gitu. Jadi di hidup itu kayak ada yang pertama tuh ada uang, networking, sama influence. Jadi misalnya kita nih Bu, kita nggak punya uang, kita bisa bangun uang dengan cara networking kita bagus, sama kita bisa menginfluence orang dengan baik. Jadi kalau misalnya nggak tahu networking itu, jadi kita kayak punya teman banyak gitu-gitu. Jadi jaringan teman banyak. Terus influence itu kayak kita berbuat baik sama orang. Jadi kan kalau misalnya kita nggak punya uang nih, kita bisa bangun uang tuh dari networking kita yang bagus, terus dari kita berbuat baik pada orang. Influence itu mengaruhi orang juga, ya, mempengaruhi. Kenapa? Iya, gitu. Kayak berbuat baik dalam hal yang positif gitu. Okay. Terus juga kebalikannya juga, kalau misalnya kita nggak punya networking, kita bakal bisa bangun networking dari uang atau enggak dari kita menginvestasi orang baik. Jangan kalau misalnya kita punya uang terus kita kayak misalnya bagi-bagi sedekah, pasti kan bakal dikenal banyak orang lah gitu. Makin bagus. Terus juga nanti kebalikannya, kayak kalau kita nggak bisa influence orang, kita kalau nggak bisa influence orang dengan baik, kita punya uang terus kita punya teman banyak, terus kan bisa dibilang tuh kayak kita masuk lingkungan, terus lingkungannya baik tuh, nanti bakal kayak ada gesek-gesekan gosip itu kayak percikan gitu, jadi kita jadi orang yang lebih baik gitu dengan adanya duit. Betul. Okay. Nah terus udah sih gue kayak gitu doang. Nah terus nih lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tim podcast terima saran buat pembahasan selanjutnya nggak, atau udah ditentuin sendiri? Oke, ini saya Bu yang jawab ya Bu. Oke. Nah kalau misalnya saran buat pembahasan selanjutnya ada nggak? Nah, sebenarnya awalnya kita itu ada, tapi karena kemarin ada di Honian Day, bolehlah dicoba di Honian Day gitu kan. Betul. Jadi sebenarnya ada, tadinya tuh pengen, tapi karena ada saran dari guru, coba di Honian Day podcastnya. Udah deh, kira kita podcast tentang di Honian Day ini. Mungkin gitu. Minggu depan kita ini ya Mi, segmennya yang agak menarik lebih ke buat siswanya kali Mi ya. Buat minggu. Iya bulan depan. Iya kan kita podcast ini juga kita juga pengen aspirasi siswa gitu loh. Menampung aspirasi siswa gitu. Yang lucu-lucu, yang ada sisi lucunya, ada sisi seriusnya, kita bulan depan lah. Kalau ini. Iya bulan depan. Saran yang bagus. Ya, kalau sarannya nanti kita bakal kayak buka di Instagram gitu, minta saran apa nih yang bagus gitu-gitu. Tadi yang kalau yang paling banyak dan paling menarik kita bakal pilih. Terus nanti juga pasti gestarnya juga beda. Gestarnya yang berhubungan lah. Gitu. Gestarnya kita cari yang paling cocok lah gitu. Paling cocok, betul. Gitu. Oke nih, Mei. Udah habis Q&A-nya. Gitu dia pokoknya bulan depan. Udah habis. Nah, terus kita ada juga nih Bu sesi cerita gitu Bu. Jadi ada siswa cerita gitu Bu. Cerita gitulah pokoknya cerita. Iya, ini alumni gitu, Antol. Nah, ini si Vetro yang cerita lu. Oke. Bacain toh. Halo teman-teman Antonius, perkenalkan gue Nael, alumni Antol. Well, first of all, gue mau appreciate kalian nih udah buat konten kayak gini. Sukses terus ya buat kalian. Cerita sedikit, gue ini adalah orang yang suka sharing dan cerita. So, gue pengen berbagi pengalaman gue di sini. Oke, jadi di sini gue mau bagiin salah satu nilai yang tergandung dalam Lokoresa, yaitu readiness atau kesiapsediaan. Jadi selama gue kuliah hampir mau 3 tahun, kesiapsediaan lo itu diuji banget. Mulai dari dosen yang kadang gak jelas, tugas banyak, atau bahkan terkadang harus menerima hasil yang gak adil. So, buat kalian yang masih SMA,
bangun nilai kesiapsiagaan kalian. Karena di kampus itu perlu banget. Saran juga buat yang ambisi sekolah, ranking dan segala macam itu, di kampus semuanya sama. Yang pintar bisa turun, dan sebaliknya. Jadi jangan terlalu over expect ya. Semangat buat kalian semua. See you next time, and Jesus bless. Amin. Nah gitu Bu, coba Ibu ada tanggapan nggak Bu? Dari Pertamanya pastinya Ibu, halo Nael, Ibu nyapa kamu, apa kabar? Perkembangan kuliah kamu pastinya dengan apa pesan yang kamu kirim ke Mbak Wan, Ibu melihat bahwa kamu di sana tadi Ibu sedang membahas visioner dengan Eto dan Meyer. Itu Nael yang Ibu kenal selama 3 tahun, yang sangat friendly dengan Ibu, kemudian sangat ceplas-ceplos, spontan, itu Nael, dan kemudian merasakan betul bagaimana kamu udah lepas dari Antonio, selalu berjuang readiness itu, dan Ibu rasa para alumni banyak seperti Nael yang lain, itu setiap tingkatan alumni, karena Ibu itu tipenya begini Nael, tidak akan pernah lupa bahwa ketika ketemu namamu Nael, namamu Renat, namamu Christine, namamu Arel, itu Ibu akan mengingat dengan memori-memori yang sangat menyenangkan, yang memori-memori yang memang kami saling menyapa, saling menguatkan, kemudian ya love tadi memang Ibu selalu mengangkat love adalah hal yang sangat mendasar untuk mendampingi kalian, dengan tentunya pastinya dengan komitmen yang kesetiaan yang sangat tingkat tinggi. Kalau tidak Ibu ini Ibu kan sebenarnya guru muda ya. Karena kenapa sama anak muda terus sama Mayer dan Anun, ya kan? Mayer itu betul bisa gitu lagi. Muka tua jiwa muda, umur tua jiwa muda. Umur biarlah, jangan bicara umur. Tapi ketemu Mayer memberi inspirasi ke teman-teman Mbak Wan, itu sesuatu banget. Aduh. Kan? Menyapa Kak Nael, menyapa Kak alumni. Sekali waktu mungkin juga tadi itu Mayer bahas itu ya, apa topik, tema. Mungkin juga sekali waktu kita mendatangkan alumni untuk memberi inspirasi. Boleh banget, Bu. Nanti kalau memang temanya sesuai, kenapa enggak? Ibu relasi dengan alumni masih cukup sangat bagus. Iya, nanti untuk kedepannya bakal kayak ada tema yang bersangkutan dengan alumni lah pastinya. Berarti tuh dari cerita Kak Nael kita membuktikan bahwa nilai-nilai Lokoresa itu penting banget buat kita ke depannya. Betul. Jadi ini juga buat pokoknya pesan-pesan nih dari kakak kelas nih, kakak senpai. Apa buat kakak kelas dari yang udah berpengalaman gitu, yang udah di kuliah gitu. Ada itulah. Nah, terus kita juga ada nih Bu, titip pesan gitu Bu. Nah, titip pesan nih. Saya bacanya. Ini nggak tahu dari siapa, dia ngomong. For all, yuk terapkan nilai Lokoresa. Tuh, dia ngajak untuk terapkan nilai Lokoresa ya, teman-teman yang mendengarkan ini. Tuh. Kalau misalnya itu, nggak usah semua lah. Yang penting ada 1 atau 2 nilai Lokoresa yang ada dalam diri kalian. Gitu. Setidaknya ada, jangan macam-mana gitu. Oke. Untuk kakak kelas 12, semangat ya ujiannya. Yuk keterima di univ yang kalian mau. Wah, dikasih semangat nih buat kakak kelas. Nah, itu buat kakak kelas. Ibu ada pesan nggak Bu buat kakak-kakak kelas 12 yang udah pengen lulus nih? Berapa bulan lagi? Ada dong. Yang jelas Ibu akan merindukan kalian terus ya. Terus kemudian Ibu hanya akan berkata begini, bahwa sukses itu bukan kemudian karena jurusannya, prodinya, kemudian sesuatu yang prodi yang elit, prodi yang ekspensif, tetapi bahwa harus mendapatkan satu nilai values yang kemudian dihidupi, menjadi visioner banget. It's okay. Karena kenapa? Dunia kerja sekarang
itu menghendaki seseorang memiliki visi yang jelas. Nah, jadi janganlah berkecil hati. Misalnya nih, ibu punya kenalan lulusan SMA, lalu kemudian dia membuka toko online dan kemudian omsetnya bisa sebulan anak lulusan SMA 20 juta, bisa beli handphone yang dia suka, laptop yang dia suka, karena dia visinya memiliki bisnis dan kemudian dia tekuni dengan komitmen yang tinggi. Artinya apa? Kalau memang kalian kuliah terus kemudian jurusannya sangat visioner banget, tidak harus memaksakan. Konteksnya dunia sekarang sudah bergeser kembali ke visi seseorang itu. Nah itu. Sebentar aku pengen menyapa juga ada Kak Mega, Kak Kristi yang ini di Undip, Kak Siska, Poltekkes. Ini teman-teman kakakmu ini visioner banget. Karena kenapa? Cirinya visioner itu apa, Kak? Ketika Kak begini, yes Bu, siap Bu. Nah ini anak-anak yang mau mencoba terus dan terus gitu. Kayak Meyer dan Eto punya program, ayo bagaimana eksekusinya. Ini keren, anak muda yang keren, yang visioner gitu, itu Makasih Meyer. banyak Bu. Ya gitulah, jadi kita benar-benar harus visioner, kita harus coba gitu, harus keluar dari zona nyaman lah, jangan cuman zona nyaman doang, harus cobain dunia luar tuh kayak gimana sih, jadi supaya tahu, punya pengalaman gitu, mengasah skill. Gitu. Betul. Punya pengalaman. Nah, ini juga nih, kayak yang ketiga, titip salam. Titip salam dari Botak buat Meyer dan Eto. Terusan kerja keras kalian Pak Lokoresa, jadi semangat kalian. Sama hati-hati di jalan. Hati-hati juga corona. Semangat Pak. Ya ini Botak, makasih ya. Ini Botak ini teman SMP saya Bu. Sekarang iya. Kanisius. Ya gitulah. Iya di Kanisius. Ya, salam untuk Botak ya. Iya. Oke. Buat Michelle kelas 11 IPA. Have a nice week, Sel. We gonna celebrate this amazing week. And by the way, happy birthday, Sel. Dia ulang tahun. Ini tanggal berapa dia ulang tahun ya? Si Michelle. Nggak tahu. Ini anak kelas 11. Ibu kenal Kak Michelle anak kelas 11 IPA kan, Bu? Ya kenal lah. Masa anak Michelle nggak kenal? Ibu nggak mau ucapin happy birthday, Bu? Iya dong. Dia ulang tahun, Bu. Ibu mau ngucapin secara spesial. Halo Michelle, ini Bu Yati bersama tim Mbak Wan, itu Meyer. Ibu ucapkan selamat ulang tahun, sukses selalu, dan jangan lupa visimu selalu dipegang. Dan kemudian lihatlah bintangnya Lokoresa, sehingga dimanapun berada, Michelle menjadi anak yang berkarakter. Amin. Amin. Ya dari kita juga buat Kak Michelle, walaupun kita belum kenal, ya happy birthday lah. Wish you all the best. Belum pernah ketemu ya, karena kalian sekolah langsung online ya, jadi belum ketemu Kak Michelle ya. Ibu sudah bertemu sekitar 10 bulan, jadi Ibu mengenali betul Michelle. Iya Bu. Kita cuma kenal kakak kelas, cuman dari OSIS doang. Iya, sama paling dari anak-anak SMP yang ke SMA. Jadi nggak terlalu banyak yang kenal. Gitu-gitu doang. Nah, terus ini ada lagi nih titip pesan. Oh, ini untuk kakak-kakak kelas 12 juga. Kak, selamat ya. Selamat kalian udah melewati rintangan terakhir. Kalian untuk memulai lembaran baru. Kalian keren banget. Kalian terhebat. Kak, semoga Tuhan Yesus menyertai kakak sekalian bersama Pater Dehon. Kakak-kakak semua siap untuk memulai lembaran baru. Selamat, Kak. Nah, ini buat kakak-kakak kelas 12 yang sekarang masih praktek, masih TO ya, Bu? Atau lagi apa sih, Bu? Mereka sedang ujian akhir. Mereka keren banget, karena kenapa? Mereka menggunakan 2 device, sehingga semua on cam, on mic, lalu kemudian ada Bapak Ibu di kelas itu juga, 2 guru. Ibu sesekali juga masuk di kelas 12 IPA, bergila Ibu masuk, sehingga menyapa, halo, semangat ya, nah selamat menempuh ujian. Pokoknya ibu akan selalu merindukan kalian, sehingga dimanapun berada celah pasti Ibu masuk ke kelas virtual kalian. Oke.
Ya, pokoknya buat kakak kelas ya semangat lah, jangan mudah putus asa gitu kan. Walaupun mungkin nggak dapet yang amit-amit, nggak dapet yang univ yang nggak dipengen, ya jangan inilah, Betul. coba lagi lah cari univ yang lain, masih banyak Jangan yang mandang bagus kok. univ nih. Jadi pokoknya berusaha sebaik mungkin, meskipun di univ yang nggak kurang ternama, setidaknya jadi yang terbaik di univ itu. Ya betul. Jadi Kumlaut. kumlaut, asik kumlaut. Kumlaut itu kayak ini toh, asli nggak tahu. Ini kayak dapat nilai terbaik dapat itu nilai per semester. terbaik. Oh Iya kan, iya Bu? iya. Iya, gitu. Ya pokoknya terbaik lah buat kakak kelas, jangan mudah putus asa dan selalu semangat. Terus selalu terapin nilai Lokoresa dalam dirinya. Betul. Nah, udah habis ya toh? Udah. Ada lagi. Oh iya, masukan. Sih. Nah, ini ada yang kasih masukan. Next podcast bahas yang asik-asik dong topiknya, kayak toxic relationship, fake friend dan lain-lain. Nah, ini nanti bisa dibicarakan lah di itu berarti yang mencakup semua itu mungkin ini ya, Mi, apa cara bersosialisasi atau gimana? Yang mencakup ini fake friend atau pokoknya tentang ini mungkin kayak hubungan nanti antar remaja kita gitu nggak sih? mungkin bisa dibahas itu kali ke depannya. Dunia remaja lah gitu, dunia remaja. Kalau ibu sih ya fake friend, toxic relationship, asik juga dibahas. Yeah. Tetapi bahwa ibu akan lebih asik bahwa fake friend itu kan aku dekat sama Vetro kalau Vetro memberi impact ke gue. Aku mau deket sama Mayer kalau Mayer mau anterin aku pulang. Nah itu fake friend. Asik juga dibahas, tetapi bahwa aku lebih suka pacar Eto minta diantar. Nah, Eto ngantarnya karena sayang. Nah, itulah sayang saja, bukan karena I need you, tetapi bahwa love kita kedepankan. Begitu. Kalau toxic relationship ya gimana ya? Kalau ada teman yang meracuni hubungan, di depan baik, di belakang menusuk. Ini kan sesuatu yang enggak love banget, enggak deh. Nah, dibahas sih oke saja, tetapi bahwa ibu rasa actionnya kesehariannya pasti kita akan mengatakan no. Betul sekali. Betul. Ya ini masukan ini ya diterima lah, bisa, makasih yang udah kasih masukan ini, bisa diterima dengan baik. Pokoknya nanti bakal ada topik-topik yang asik lah di kedepannya pastinya. Terus tungguin aja deh, pokoknya selalu dengerin podcast Bakwan ini setiap tanggal 27. Setiap tanggal 27. Okay. Jam berapa tuh? Sore. Jam 5 ya? Mungkin bisa diperpanjang, tergantung kondisinya aja. Iya, terus kita juga uploadnya ada di Spotify. Spotify-nya itu ya sama di YouTube. Bakwan. Terus di YouTube SMA Santo Antonius. Terus jangan lupa subscribe dan like. Betul. Kalau mau tahu ini, kalau mau terus kita juga ngisi Google Form itu ada di link ini ya, Mi, caption bio Instagram OSIS. Iya, betul. OSIS itu Instagramnya OSIS. Jadi kalau kalian atau pengen ngasih masukan, itu di Instagram OSIS Antonius ada link. Lihat aja, kalian tinggal ngisi apa yang kalian mau sampaikan. Ya, itu juga Instagramnya kegiatan OSIS di situ semua. Jadi nanti update lah kegiatan OSIS semua. Gitu. Jadi jangan lupa follow untuk update kegiatan OSIS yang baru-baru. Tuh. Kayaknya kita udah udah habis tuh pembahasan kita semua ini. Ya ini mau makasih lah ya untuk yang udah nanya, yang udah kasih cerita, ada titip pesan, kasih masukan, makasih banyak. Yeah. Kita terima dengan baik. Bu Yati juga makasih. Bu udah nyempetin. Terima kasih Sobat Bakwan ya, tim yang di belakangmu juga, salam hangat Ibu buat teman yang di belakang layar. Sukses selalu. Dadah ya. Makasih. Iya. Dadah. Amin. Dadah. Makasih Bu. Ya makasih buat semua pendengar ya. Sampai jumpa lagi di episode ketiga. Dadah.